Rumah Lingsir. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Renu. Aku adalah seorang pemuda parubaya yang bekerja di pabrik tekstil yang ada di luar kota. Bekerja di sebuah pabrik yang jauh dari tempat tinggal tentu saja membuat aku harus mengontrak rumah agar aku tidak warawiri mengingat jarak rumahku dan tempat kerja yang memang sangatlah jauh. Dan demi menghindari biaya sewa rumah yang tinggi, akhirnya aku pun mengajak rekan kerjaku untuk bersama-sama patungan mengontrak rumah agar biaya sewanya tidak terlalu menguras kantong. Benar, kan sewaku tersebut adalah Adit. Tinggal satu rumah dengan Adit bagiku tidak menjadi masalah. Karena selain dia adalah rekan kerja, rumah yang kami tempati memang tidak begitu besar, dengan adanya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Seiring berjalannya waktu, semuanya yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi tidak mengenakan sejak Adit memilih keluar dari pabrik dan memilih untuk bisnis yang aku pun tidak tahu kejelasannya. Yang aku tahu, kini sejak dia keluar dari pabrik, Adit sudah jarang sekali pulang ke rumah. Tapi anehnya, kini dia mampu membeli kendaraan disertai dengan gaya hidupnya yang juga ikut terlihat berubah. Wah, lu jadi kaya sekarang bro, ikut dong. Lu kerja di mana sih? Tanyaku. Udah, lu di pabrik aja. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama gue. Jawab Adit sore itu sambil terlihat mempersiapkan diri hendak pergi. Kamu mau kemana lagi, Dit? Tanyaku sambil duduk depan pintu kamar. Aku mau keluar bro, tenang aja. Nanti lu gue beliin makanan. Tuh ada beras, mie instan, dan makanan. Ambil aja gak apa-apa, ucapnya. Dan setelah obrolan kecil waktu itu, akhirnya Adit pun pergi meninggalkan rumah dengan pakaian yang terlihat sangat rapi. Singkat cerita, malam itu pun aku berada di rumah sendirian seperti biasanya. Malam itu keadaan di kota ini memang sedang dilanda hujan deras. Hal itu tentu saja sama sekali tidak mempengaruhi hidupku. Karena selain aku memang tidak pernah kemana-mana, waktu itu aku juga memang belum memiliki pasangan. Jadi, apapun yang terjadi, aku memang sering menghabiskan waktuku di dalam rumah daripada keluyuran. Singkat cerita, malam itulah yang akhirnya menjadi awal dari semua cerita yang akan kubagikan kali ini. Malam itu, ketika aku sedang asik mengotak-ngatik ponsel, tiba-tiba aku mendengar suara dinding yang dipukul-pukul dengan sangat keras yang kurasa. Pukulan tersebut berasal dari kamar yang ada di sebelahku, yaitu dari kamar Adit. Duk, 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 duk. Dan tidak hanya itu, di sela-sela aku masih mendengar ada suara dinding dipukul. Waktu itu, aku juga mendengar dengan sangat jelas ada suara senandung Jawa yang jika didengar lebih dalam lagi, lirik senandung tersebut terdengar dengan sangat menyeramkan. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Karena aku pun tahu Adit saat itu sedang keluar dan hanya aku yang ada di rumah tersebut seorang diri. Waduh, suara apaan tuh? Pikirku dalam hati. Dengan seketika aku berdiri dari ranjang dan mencoba untuk membuka pintu kamar. Setelah membuka pintu kamar, tentu saja aku seketika berjalan pelan ke arah kamar yang ada tepat di sebelahku, yang aku pun tahu itu adalah kamar Adit. Sesampainya di pintu kamar Adit, aku pun menempelkan telingaku
tepat di depan pintu sambil mendengarkan dengar lebih jelas. Apakah memang ada orang di dalam kamarnya? Namun, setelah beberapa saat aku menguping dan tidak ada tanda-tanda orang. Aku pun seketika pergi ke kamar mandi sambil berpikir jika semua itu hanyalah halusinasi. Namun anehnya, sesampainya aku di kamar mandi, aku kembali mendengar adanya suara orang yang laki-laki sepertinya berasal dari kamar Adit. Suara tersebut terdengar pelan layaknya orang yang sedang bergumam. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun mempercepat langkahku dan kembali menuju kamar Adit untuk segera menggedor-gedor pintu kamarnya. Dok, 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 dok. Dit, teriakku sambil menggedor pintu kamarnya. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban. Akhirnya aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan melanjutkan aktivitasku. Sekitar pukul 23.00 malam, semuanya semakin aneh. Kamar Adit yang sebelumnya terkunci, saat itu tiba-tiba terlihat terbuka perlahan meskipun aku tidak melihat adanya orang. Krek. Hal itu memang bisa terlihat dari kamarku. Karena sesuai kebiasaanku, aku memang jarang sekali menutup pintu kamar meskipun aku sedang berada di dalam kamar. Dan ketika aku melihat pintu kamar Adit tiba-tiba terbuka, aku pun kembali berdiri dan menuju ke arah kamar Adit, sembari melihat isi kamarnya. Malam itu, aku melihat isi kamar Adit memang sedikit berantakan. Selain banyaknya baju-baju yang berjajaran, malam itu aku juga melihat adanya potongan bunga melati yang sepertinya sengaja ditaburkan. Kok banyak potongan bunga melati? Buat apa sih Adit? Pikirku dalam hati. Dan setelah puas melihat itu semua, akhirnya aku pun kembali menutup pintu kamarnya dan aku pun masuk kembali ke dalam kamarku untuk segera tidur karena aku pun tahu malam itu waktu sudah terasa semakin larut. Singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, aku pun bangun pagi karena aku harus pergi bekerja. Pagi itu, ketika aku hendak pergi ke kamar mandi, tentu saja aku kembali melewati kamar Adit. Ya memang letak kamar Adit ini tepat di samping kamarku sebelum kamar mandi yang ada di rumah ini. Ketika aku melewati kamar Adit, pagi itu aku melihat adanya Adit yang sepertinya sedang istirahat tanpa menutup pintu. Loh, dia udah pulang toh? Tak kirain kemarin malam dia gak pulang. Pikirku dalam hati sambil langkahku yang tidak berhenti menuju kamar mandi. Dan sesampainya di kamar mandi, anehnya, aku kembali melihat pemandangan yang sangat tidak masuk di akal. Pagi itu, aku melihat si bak mandi kamar mandi rumah ini penuh dengan potongan bunga melati, rambut manusia, dan potongan bunga mawar. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika terkejut bukan main dengan menganggap semua ini adalah ulah Adit. Karena aku pun tahu penghuni rumah ini hanya aku dan Adit. Jadi jika bukan aku, pasti Adit. Pikirku dalam hati sambil kembali keluar untuk menanyakan kepada Adit. Dit, di bak mandi itu lu yang nabur ya? Tanyaku sambil berjalan ke arah kamar Adit. Tapi anehnya, sampainya di kamar Adit, aku tidak lagi melihat adanya Adit. Dia yang sebelumnya kulihat dengan mata kepala sendiri sedang tertidur nyenyak, pagi itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Melihat semua itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Jantungku berdetak dengan tubuhku yang juga seketika gemetaran tidak karuan. Dan karena perasaanku yang menjadi tidak nyaman, akhirnya pagi itu aku pun tidak jadi mandi dan langsung ganti baju agar aku bisa segera pergi ke tempat kerja.
Sesampainya di tempat kerja, tentu saja aku terus memikirkan semua kejadian yang ada. Semua keanehan yang kualami malam itu tentu saja sangat mengganggu hidupku. Hingga akhirnya, kejadian seperti itu pun terus saja terjadi hingga beberapa waktu. Adit yang kini sudah jarang sekali di rumah, ditambah dengan semua keanehan yang kini hampir setiap malam ku dengar, membuat hari-hariku ketika di dalam rumah itu memang tidak lagi bisa digambarkan. Hingga akhirnya, setelah beberapa bulan lamanya, akhirnya kejadian itu pun terjadi. Sebuah kejadian di mana yang akhirnya mengungkapkan kenapa semua ini bisa terjadi. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu, Adit sudah hampir 4 minggu tidak pulang ke rumah. Kamar Adit yang biasanya selalu terbuka, waktu itu juga sudah terkunci rapat. Hal itu memang sesuai permintaanku, karena aku merasa tidak nyaman jika pintu kamarnya dibuka ketika orangnya tidak ada. Dan dengan semua itu, aku memang dikatakan bisa sedikit lebih tenang meskipun aku hanya di rumah sendirian. Tapi sayangnya, tidak dengan malam itu. Malam itu, waktu masih menunjukkan pukul 20.00 malam. Yang biasanya suka tiduran di kamar, malam itu duduk di depan televisi yang ada di ruang tengah rumah ini. Karena ada salah satu acara yang memang sudah ku nanti-nanti. Ketika sedang asik menonton televisi, malam itu aku mendengar dari arah kamar Adit. Ada suara wanita yang sepertinya sedang menangis terseduh-seduh. Suara tersebut memang terdengar jelas selain kamar Adit tepat berada di sebelahku. Suara tangisan tersebut seolah-olah memang sedang sengaja diperdengarkan kepadaku. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main dan loncat dari kursi ruang tengah sambil berteriak ketakutan. Astagfirullah, suara apaan itu? Teriakku sambil berdiri dari kursiku. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku sudah berdiri dan melihat ke arah pintu kamar Adit, malam itu suara tangisan tersebut terdengar semakin kencang. Dengan kini diiringi suara pukulan seolah-olah memang ada seseorang yang sedang meminta bantuan. Dok, 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 dok. Suara tangisannya yang diiringi dengan suara pukulan yang dipukulkan ke pintu kamarnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika menempelkan telingaku ke arah pintu, sembari berteriak memastikan adanya orang di dalam kamar. Halo, Dit, teriakku. Dan anehnya, malam itu aku benar-benar mendengar sahutan suara perempuan yang terdengar sangat jelas meminta pertolongan. Tolong, tolong mas, teriaknya. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main dan langsung menggedor-gedor pintu kamar Adit. Karena waktu itu, aku benar-benar berpikir jika ada seseorang di dalam kamar Adit yang sedang membutuhkan bantuan. Oh iya, sebentar. Tunggu. Teriakku sambil berlari ke arah dapur, mengambil linggis yang akhirnya kugunakan untuk membuka paksa pintu kamar Adit. Namun anehnya, ketika aku berhasil membuka pintu kamar Adit, aku sama sekali tidak melihat adanya orang yang ada di dalam kamar. Malam itu, kamar Adit benar hanya ada taburan bunga, ditambah dengan bulu-bulu ayam hitam yang membuat makin takut. Loh, kok gak ada orang? Terus, tadi itu suara siapa? Pikirku dalam hati. Karena tak kunjung melihat siapapun, akhirnya aku pun keluar dari kamar Adit dan masuk ke dalam kamarku. Dan tidak lupa,
Aku juga seketika menutup pintu kamar karena aku pun tahu malam itu perasaanku sudah sangat ketakutan tidak karuan. Dan akhirnya malam itu hujan pun turun dengan sangat lebat. Sekitar pukul 02.00 dini hari, aku tiba-tiba terbangun dari tidurku karena aku mendengar suara petir yang terdengar sangatlah keras. Suara tersebut mengagetkanku yang diiringi aroma bunga sedap malam yang saat itu juga tercium dengan sangat kuat. Bau bunga lagi. Aduh, sepertinya aku harus pindah kontrakan, pikirku dalam hati. Dan belum lama aku mencium aroma tersebut. Tiba-tiba, aku mendengar dengan telingaku sendiri ada suara loncatan yang kuduga kuat adalah suara loncatan pocong. Suara tersebut terdengar jelas di antara suara hujan yang saat itu turun dengan sangat deras. Blek, 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 blek. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun memberanikan diri untuk sedikit mengintip ke arah ruang tengah. Karena aku sangat yakin jika suara lompatan tersebut berasal dari dalam rumah ini. Ketika aku sudah berhasil membuka sedikit pintu, malam itu aku melihat dengan mata kepala sendiri ada sebuah makhluk halus yang berdiri tegak di salah satu sudut ruangan rumah ini. Makhluk halus tersebut terlihat lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Badannya dibalut kain putih kotor dengan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sudah cukup membuat aku yakin jika makhluk halus yang kulihat malam itu adalah sesosok pocong. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku melihat dari sela-sela pintu kamarku. Sosok pocong tersebut sangat besar, benar-benar terlihat meloncat perlahan dan kemudian masuk ke dalam kamar Adit. Mengetahui semua itu, tentu saja aku pun seketika menutup pintu kamarku dengan sangat perlahan. Kemudian aku pun kembali masuk dalam selimutku diiringi dengan nafasku yang sudah ngos-ngosan. Karena rasa takut yang malam itu sudah tidak lagi bisa kutahan. Dan sayangnya, setelah beberapa lama aku bertahan di dalam selimut, tiba-tiba aku merasakan jika ada seseorang yang duduk di ranjangku seolah-olah memang sedang menungguku untuk membuka selimutku. Hal itu dapat kupastikan dengan suara ranjangku yang berbunyi ditambah dengan cahaya gelap yang terpantul dari dalam selimutku. Menandakan jika malam itu benar-benar ada seseorang yang ikut duduk di ranjang tempat aku tidur malam itu. Dan setelah memberanikan diri, aku pun akhirnya membuka selimutku perlahan sambil menatap ke arah orang yang kurasa sedang duduk di ranjangku tersebut. Dan ketika aku sudah dapat melihat orang yang ada di sampingku, jantungku seketika berdetak kencang. Keringatku bercucuran dengan nafasku yang juga seketika ngos-ngosan tidak karuan. Bagaimana tidak? Malam itu tepat di samping tubuhku. Aku melihat adanya sesosok pocong yang duduk sambil menatapku dengan sayu. Sosok pocong tersebut berwajah hancur. Kulit wajahnya mengelupas dengan hidungnya yang terlihat tinggal tulangnya saja. Membuat pemandangan malam itu tentu saja tidak akan pernah bisa kulupakan begitu saja. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah wajah sosok pocong tersebut sangatlah mirip dengan rekanku yaitu Adit. Bahkan sosok pocong tersebut juga sempat meminta tolong dengan nada suara yang terdengar dengan sangat pelan. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari keluar dari kamar tidurku dan segera menuju pintu utama rumah itu agar aku bisa segera menyelamatkan diri. Dan sesampainya di luar rumah, aku pun segera berlari ke arah kontrakan rekan kerjaku yang memang terletak lumayan jauh dari letak kontrakanku. Waktu itu, aku benar-benar berlari ketakutan
dengan kondisi hujan lebat tidak karuan. Rasa ketakutan dengan jantungku yang sangat itu berdetak dengan sangat kencang. Hingga kini juga seolah-olah masih bisa kurasakan. Singkat cerita, setelah mendapatkan bantuan, akhirnya aku pun ditampung di kontrakan rekanku dengan aku yang akhirnya menceritakan semua kejadian yang telah menimpaku. Entah dari mana idenya. Keesokan harinya, aku bersama semua rekanku akhirnya menuju kembali ke kontrakanku karena semua rekanku berpikir jika kamar Aditlah yang menjadi penyebab teror yang waktu itu menimpaku. Sesampainya di kontrakan, kami seketika masuk ke kamar Adit dan bersama-sama menggeledah semua barang milik Adit untuk mencari bukti yang mungkin bisa digunakan sebagai petunjuk dalam memecahkan masalah ini. Dan akhirnya, dugaan kami pun benar. Waktu itu kami menemukan semua bukti jika Adit ternyata telah bersekutu dengan setan. Telur ayam Jawa, beberapa bangkai ayam Jawa, potongan bunga, hingga alat-alat pemujaan. Pagi itu benar-benar kami temukan berada di dalam kamar. Singkat cerita, karena aku merasa tidak nyaman dengan semua itu, akhirnya aku pun membicarakan hal itu kepada pemilik kontrakan agar si pemilik kontrakan tersebut mau menegur Adit atas kelakuannya. Setelah beberapa hari berikutnya, aku pun bersama bapak-bapak pemilik kontrakan tersebut diajak untuk berkunjung ke rumah Adit untuk membicarakan semua masalah yang ada. Namun anehnya, ketika kami sampai di rumah Adit, waktu itu aku sudah tidak lagi melihat Adit tinggal di rumahnya. Menurut orang tuanya, Adit pergi meninggalkan rumah sudah dari beberapa bulan lamanya. Dan karena bapak pemilik rumah kontrakan sudah tidak mau lagi jika Adit tetap tinggal di rumah kontrakannya, akhirnya bapak pemilik kontrakan tersebut meminta kepada orang tua Adit agar mereka mau mengambil semua barang-barang milik Adit yang saat itu masih tertinggal di kontrakannya. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, akhirnya kini Adit sudah tidak lagi tinggal bersamaku dan entah berada di mana dia sekarang. Bahkan hingga 5 tahun lebih lamanya, aku sama sekali masih tidak mengetahui di mana keberadaannya. Hingga akhirnya, tepat beberapa bulan setelah virus corona melanda Indonesia, waktu itu aku mendengar jika Adit katanya telah kembali pulang ke rumahnya. Kabar tersebut kudengar rekan kerjaku, yang saat itu kebetulan satu desa dengan rumah keluarga Adit. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah Adit untuk sekedar ingin melihat bagaimana keadaannya. Tapi sayangnya, ketika aku sampai di rumah Adit, waktu itu aku melihat Adit dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Benar, waktu itu Adit kulihat dengan keadaan sakit yang sangat luar biasa. Tubuhnya kurus kering dengan tangan dan kakinya yang sepertinya sudah tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui hal itu, aku pun ikut bersedih dan mencoba tetap menghiburnya meskipun waktu itu dia terlihat menangis ketika aku datang mengunjunginya. Dan setelah aku mengobrol dengan orang tuanya, akhirnya orang tua Adit pun menceritakan jika Adit waktu itu memang melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Hingga akhirnya Tuhan memberikan hukuman sebuah penyakit yang bisa kita sebut dengan sebutan penyakit ayan. Kini, aku masih sesekali berkunjung ke rumah Adit, walau hanya untuk sekedar menghiburnya saja. Karena aku pun tahu, sampai cerita ini ditulis, keadaan Adit memang sudah sangat mengkhawatirkan. Terlepas dari itu semua dengan adanya pengalaman seperti ini dapat menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih teman-teman.
Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya.